Halo semuanya, gimana kabar kalian? Kalau saya sih masih sibuk mikir gimana caranya video YouTube banyak yang nonton. Pengen cari cuan di YouTube ternyata susah banget. Oke, daripada kelamaan, di video kali ini masih bau-bau Valentine. Semoga bisa menghibur kalian di waktu luang. Bersama saya Ari akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Dan langsung saja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan sebuah tragedi kebakaran yang terjadi di pertambangan batu bara yang membuat 6 para pekerja terperangkap di dalam tambang, tapi naasnya 5 orang tersebut harus meninggal oleh salah satu rekan kerja mereka yang bernama Harry Warden. Harry membantai rekannya dikarenakan stok oksigennya semakin terbatas, dan di saat petugas berhasil sampai, Harry ditemukan pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu terlihat Harry yang mulai membuka matanya setelah koma selama 10 tahun. Dari luar, terlihat suster yang akan mengecek kondisi Harry. Namun saat masuk, si suster itu tidak menemukan Harry di ranjang. Dan entah apa yang merasuki dirinya, Harry mulai menghabisi perawat tersebut dan semua orang yang ada di rumah sakit itu. Dikarenakan apabila Harry sudah sadar dari koma, ia akan dipenjara karena telah membantai rekan kerjanya. Tak lama para polisi datang, namun Harry sudah kabur tanpa jejak. Where the hell is he headed? Di sebuah tambang diperlihatkan para remaja yang sedang mengadakan pesta Valentine. Mereka datang dengan membawa pasangan mereka masing-masing, yaitu Tom, Sarah, Alex, dan Irene. Alex mengajak Irene untuk masuk ke tambang, sedangkan Tom memilih untuk tidak masuk dikarenakan Tom takut akan masuk ke dalam, yang membuat Sarah masuk sendiri ke dalam untuk menyusul Alex dan Irene. Saat menyusuri lorong, Sarah dikagetkan seseorang yang memakai masker layaknya Harry Warden. Namun mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sosok masker lain. Tapi sial, sosok tersebut merupakan Harry Warden yang asli dan menusuk keluar bola mata orang itu sampai copot. Sarah yang melihat kejadian itu langsung berlari menuju pintu keluar. Namun saat sampai, Sarah melihat orang-orang sudah dibantai oleh Harry Warden. Tapi beruntung Alex dan Irene masih selamat dan bersembunyi bersama Sarah. Psikopat Warden pun mencari keberadaan mereka. Akan tetapi, muncul seseorang dan menyapa si psikopat dengan santainya. Hello? Come on. Di saat orang itu berlari untuk menjauhinya, malah ia terbentur kayu yang membuatnya terkapar di tanah, yang membuat pemuda tersebut meregang nyawa di tangan psikopat. Melihat adanya momentum tersebut, mereka bertiga mulai berlari, tapi Alex tersandung yang membuatnya rebahan di atas tanah. Berkat bantuan Sarah, psikopat dapat dilumpuhkan menggunakan pacul peninggalan Pak Tejo. Namun ternyata psikopat dapat bangkit kembali karena memiliki ilmu bekal dan berusaha mengambil pacul milik Sarah. Namun sayang, pacul tersebut terlempar saat adu tarik dan mengenai seseorang. Mereka berpapasan dengan Tom yang masih di luar. Tom yang masih mencerna apa yang terjadi tertinggal di mulut goa. Sedangkan psikopat mulai mendekat untuk membantai mereka. Sarah yang hendak menolong Tom dicegah oleh Alex karena ia berpikir sudah terlambat untuk menolongnya. Tom yang bermain petak umpet ketahuan dan saat psikopat hendak menghabisinya, polisi datang dan menembaki psikopat tersebut. Walau psikopat dapat meloloskan diri, beruntungnya Tom dapat diselamatkan. 10 tahun berlalu dan kematian Warden telah dikonfirmasi. Diperlihatkan seorang mewawancari polisi yang ternyata polisi itu adalah Alex. Di kantor, Alex sedang berbincang dengan rekannya. Tak lama muncul wanita yang menghampirinya. Ternyata itu adalah Sarah yang sekarang mereka sudah menikah. Terlihat Alex dan temannya Sarah yang bernama Megan mempunyai hubungan rahasia. Scene berpindah di sebuah gubuk yang dimana di dalam terdapat Alex dan Megan
yang akan melakukan hubungan papa mama, berpindah ke Tom yang kembali ke kota itu setelah keberadaannya tidak diketahui. Tom datang ke tempat penambangan milik ayahnya untuk melihat keadaan tambang tersebut. Malam menjelang, Tom memutuskan untuk bermalam di sebuah motel. Sewaktu Tom menuju kamarnya, ia mendengar suara aneh dari sebuah kamar, yang ternyata itu adalah suara Irene yang sedang main karambol bersama seorang pria. Tom tak menyangka bahwa Irene sekarang menjadi seorang pemain, dan terlihat pria botak yang keluar. Pria itu juga merekam permainan mereka secara diam-diam. Irene yang mengetahui hal itu mengejar pria botak tersebut dan menodongnya dengan senjata api. Seakan tak peduli, sang pria berjalan dan membuka pintu truknya. Di saat yang sama ada pria asing bermasker di dalam truknya dan langsung menancapkan pacul kepada pria botak itu. Irene pun kabur dan bersembunyi di lorong kasur. Tanpa diduga, ibu pemilik motel muncul dan dibantai orang itu. Hingga pada akhirnya Irene berhasil ditemukan dan membuatnya meregang nyawa pada malam itu. Paginya di TKP, polisi sudah mulai menyelidiki dan memeriksa korban yang tewas. Alex terkejut karena mantan pacarnya tewas terbunuh dengan cara yang mengerikan. Di dalam toko, Sarah yang sedang bekerja terkejut karena kedatangan mantan pacarnya Tom. Sarah tak menyangka bahwa Tom masih hidup dari kejadian 10 tahun yang lalu. Mereka mulai berbincang dan Tom pun tahu bahwa Sarah sudah menikah dengan Alex dan mempunyai seorang anak. Di kantor, Alex mendapatkan sebuah kiriman paket dan waktu dibuka, terdapat jantung Irene di dalam. Di dalam rumah, Alex terlihat disibukkan dengan kasus yang ia tangani. Alex bercerita bahwa Irene sudah tewas terbunuh yang membuatnya terkejut. Alex bertanya perihal Tom yang kembali dan Sarah berkata mereka tak sengaja berpapasan dan cuma ngobrol dengannya. Di lokasi pertambangan, Tom ditemani mandor untuk berkeliling. Tapi saat berkeliling muncul psikopat yang menyerang Tom dan mengunci Tom di dalam kerangkeng besi. Psikopat yang melihat si mandor langsung mengajarnya hingga terjadi baku hantam yang membuat si mandor meregang nyawa. Tom hanya bisa menyaksikan si mandor tewas di tangan psikopat. Tak berselang lama, para penambang muncul dan menghampiri si mandor yang terbaring kaku dan langsung mengeluarkan Tom yang terjebak di dalam dan berkata itu adalah ulah Warden. Tom pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Di rumah sakit, Tom juga bertemu dengan Sarah. Di saat membahas tentang kejadian yang dialami, muncul Alex yang menuduhnya sebagai pelakunya, dikarenakan hasil dari penyelidikan menunjukkan Tom merupakan pelakunya. Perselisihan mereka dilerai oleh mantan polisi yang dimana polisi itu adalah orang yang menembak Harry Warden dan dimakamkan di dekat pertambangan. Alex yang tidak mempercayai cerita itu diajak untuk memeriksa makam Warden dan sesampainya di sana mereka dibuat kebingungan karena makam itu sudah terbuka. Selesai dari makam, Alex masih melanjutkan interogasinya kepada Tom dan sampai datang rekan Alex yang mengatakan Tom tidak bersalah dikarenakan Tom juga korban dari Warden. Yang membuat Alex berdebat dengan rekannya dan pada akhirnya Tom dilepaskan. Di sebuah rumah diperlihatkan sang mantan polisi yang tengah mabuk, tapi ia mendengar suara dari luar dan membawa senapannya. Saat diperiksa tidak ada siapapun di sana. Ia pun masuk ke dalam tapi dari belakang seseorang memukulnya yang membuatnya ia meregang nyawa. Paginya, para polisi mulai dibuat kewalahan dengan terus bertambahnya jumlah korban dari Harry Warden. Di dalam toko, Sarah dan Morgan tengah membersihkan toko karena sudah hampir tutup. Tapi mereka mendengar suara aneh dan bergegas menuju sumber suara. Tapi mereka tidak menemukan sesuatu hingga lampu toko mati dan terlihat sosok psikopat masker. Mereka pun berlari tanpa arah, tapi tak lama Sarah berhasil tertangkap namun berkat latihan ilmu tapak suci dari Master Wong Fei Hung, dirinya berhasil lolos. Dan mereka kabur ke dalam ruangan. Sarah pun menahan pintu yang berusaha didobrak psikopat sedangkan Megan mencari kunci jendela. Di saat akan keluar, Megan melihat sosok psikopat sudah tidak ada lagi. Dan benar saja, psikopat tersebut sudah ada di luar dan mulai menyodok Morgan dari belakang.
Sarah pun lari menuju pintu keluar dan bertemu dengan Alex. Mereka pun mengecek kondisi Morgan, tapi naas. Morgan sudah tewas oleh psikopat. Waktu pun berlalu. Sarah yang berada di rumah sakit menerima telepon dari Tom dan mengajaknya keluar. Di sisi lain, Alex yang berada di rumah sakit tidak menemukan Sarah dan menemukan fakta Sarah sedang bersama Tom. Di dalam mobil, Tom menuju ke rumah Alex yang terletak di hutan. Dikarenakan Tom ingin menunjukkan sesuatu kepada Sarah. Sarah yang masih di dalam mobil mendapatkan telepon dari Alex dan mengatakan Tom pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Alex berpesan untuk mewaspadai dan jaga jarak pada Tom. Sarah meminta untuk mengantarnya pulang, namun Tom mulai bersikap kasar yang membuat Sarah mencurigai Tom. Karena takut, Sarah membanting setir yang dikemudikan Tom dan menabrak pohon di sana. Sarah pun keluar dari mobil dan mulai menghubungi Alex. Ia berkata untuk menuju rumah Alex yang berada di hutan. Sarah yang sudah sampai langsung masuk ke dalam dan menemukan fakta mengejutkan. Di mana dalang dibalik dari kasus pembantaian itu adalah Alex. Dari barang bukti yang terdapat di sana, namun dari belakang muncul psikopat yang menerjang Sarah. Sarah yang selamat dari tikaman psikopat berlari keluar menuju ke dalam kawasan pertambangan, terus diburu oleh psikopat. Di dalam tambang, Sarah menembak seseorang yang ternyata itu adalah Alex. Sarah langsung mengambil senapan yang terjatuh dari kantong Alex dan menodongkan pistol tersebut. Tapi tak lama muncul Tom yang membuat Sarah makin pusing. Di tengah perdebatan mereka, Tom tak sengaja berkata mengenai Megan yang meninggal karena perbuatan psikopat. Tapi Sarah belum menceritakan kejadian itu yang membuat Sarah curiga kepada Tom dan mulai mengarahkan senapannya kepadanya. Tom yang panik berhalusinasi dan berkata psikopat itu ada di belakang Sarah. Dan dari sini sudah diketahui bahwa Tom merupakan psikopat halu yang meneror kota tersebut. Dan ternyata Tom mengalami mental down pasca tragedi yang menimpa dirinya 10 tahun yang lalu. Yang membuat Tom harus menginap di rumah sakit jiwa. Yang membuat jiwa barbar Tom muncul di belakang tambang. Alex yang masih baku hantam dengan Tom harus terluka karena pacul yang merobek perutnya. Sarah langsung mengarahkan pistol dan menembaki Tom, namun karena Sarah jarang main pistol, semua tembakannya meleset. Di saat Sarah menyeret Alex keluar, Tom datang dan perlahan mendekat sambil mematikan lampu yang ada di lorong. Dengan sisa 1 peluru, Sarah mengambil kuda-kuda dan mulai fokus untuk menembak Tom, namun sayangnya meleset dan mengenai tabung gas. Tak lama petugas penyelamat datang dan mengevakuasi mereka. Salah satu tim yang menelusuri lorong menemukan Tom. Tapi entah apa yang terjadi, Tom berhasil selamat dari ledakan tabung gas 20 kilo itu. Di akhir film diperlihatkan Tom berhasil keluar dari tambang menggunakan pakaian tim penyelamat. Dan kini ia siap kembali meneror kota tersebut. Dan tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya Ari, ditemani Sangkir Kopi, pamit undur diri.